Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Naila Rafiana dari Akuntansi Reguler B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Memahami Syariah. Di dalam presentasi ini, saya akan membahas mulai dari pengertian syariah, sejarah perkembangannya, ruang lingkup syariah, pengertian fikih, contoh penerapan syariah dalam kehidupan sehari-hari, hingga hikmah mempelajari syariah. Semoga setelah presentasi ini kita bisa lebih memahami bahwa syariah bukan hanya mengatur ibadah, tetapi itu juga menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengajak teman-teman berpikir sebentar. Mungkin kita tuh sering mendengar kata syariah, misalnya bank syariah, ekonomi syariah, atau hukum syariah. Namun sebenarnya syariah memiliki makna yang lebih jauh luas daripada itu. Oleh karena itu, kita perlu memahami apa itu syariah agar tidak salah mengartikan dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Definisi syariah, secara bahasa syariah berarti jalan yang lurus atau jalan menuju sumber air. Pada zaman dahulu, sumber air merupakan simbol kehidupan. Artinya, syariah diibaratkan sebagai jalan yang membawa manusia menuju kehidupan yang baik. Sedangkan secara istilah, syariah adalah seluruh aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup manusia, baik hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan dengan manusia dengan sesama manusia. Tujuan syariah sendiri ada beberapa. Yang pertama ada mengatur kehidupan manusia agar memiliki pedoman yang jelas. Kedua, mewujudkan keadilan sehingga setiap orang mendapatkan hak dan kewajibannya. Yang ketiga, membawa kemaslahatan atau manfaat bagi kehidupan manusia. Dan yang terakhir, menjauhkan manusia dari hal-hal yang merugikan atau merusak kehidupan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa syariah hadir untuk memberikan kebaikan bagi seluruh umat Islam. Selanjutnya ada sejarah syariah. Perjalanan syariah dimulai sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa ini, setiap persoalan hukum langsung dijawab melalui wahyu Allah dalam Al-Quran ataupun penjelasan Rasulullah melalui hadis. Setelah Rasulullah wafat, umat Islam menghadapi berbagai persoalan baru. Karena itu, para sahabat melakukan ijtihad, yaitu berusaha menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Apabila belum ditemukan jawabannya secara langsung, selanjutnya memasuki masa perkembangan mazhab. Pada masa ini muncul para imam besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Masing-masing memiliki metode dalam memahami dalil, tetapi semuanya tetap berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Sampai sekarang, pemikiran para imam mazhab masih menjadi rujukan umat Islam. Selanjutnya ada ruang lingkup syariah. Syariah mengatur hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Yang pertama adalah akidah, yaitu segala hal yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ibadah, misalnya sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang ketiga adalah muamalah, yaitu hubungan sosial dan ekonomi seperti jual beli barang, bekerja, maupun kerjasama. Selain itu, syariah juga mengatur akhlak
yaitu bagaimana manusia bersikap kepada orang lain. Ada juga hukum keluarga, misalnya pernikahan, perceraian, serta warisan. Bahkan dalam Islam juga terdapat hukum pidana yang bertujuan menjaga keamanan dan keadilan masyarakat. Jadi, dapat kita lihat bahwa syariah mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, bukan hanya ibadah saja. Next, ada pengertian fikih. Fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum Islam yang bersifat praktis, berdasarkan dalil yang rinci. Contohnya adalah tata cara sholat, zakat, jual beli, pernikahan, hingga pembagian warisan. Nah, seringkali syariah dan fikih itu dianggap sama, padahal sebenarnya berbeda. Syariah berasal langsung dari Allah, sehingga sifatnya tetap dan menjadi dasar hukum Islam. Sedangkan fikih merupakan hasil pemahaman para ulama terhadap syariah berdasarkan Al-Quran dan hadis, karena merupakan hasil ijtihad manusia dalam beberapa hal. Fikih bisa memiliki perbedaan pendapat antar ulama. Namun perbedaan tersebut tetap bertujuan mencari hukum yang paling sesuai berdasarkan dalil yang ada. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita sudah banyak menerapkan syariah, misalnya melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, bersikap jujur ketika berdagang atau bekerja, menunaikan zakat apabila sudah memenuhi syarat, menghormati kedua orang tua, menjaga amanah ketika diberi kepercayaan, dan menghindari riba dalam kegiatan ekonomi. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa syariah bukan hanya dipelajari di kelas, namun tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan menjadi lebih baik. Ada banyak manfaat yang bisa kita rasakan ketika mempelajari syariah. Yang pertama, tentu dapat menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita menjadi lebih mengetahui mana yang diperbolehkan atau mana yang dilarang dalam Islam. Yang ketiga, syariah mengajarkan kita menjadi pribadi yang disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Selain itu, jika syariah diterapkan dengan baik, maka kehidupan masyarakat akan menjadi damai dan adil. Jadi, manfaat syariah bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk lingkungan sekitar. Kesimpulannya, syariah adalah pedoman hidup yang ada di PPT. Kesimpulannya, syariah adalah pedoman hidup yang diturunkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Fikih merupakan hasil pemahaman ulama terhadap syariah. Yang ketiga, memahami syariah membantu umat Islam menjalankan kehidupan sesuai ajaran Islam sehingga tercipta kemaslahatan dan keadilan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan nih bahwa syariah adalah pedoman hidup yang diturunkan Allah kepada manusia. Sedangkan fikih merupakan hasil pemahaman para ulama terhadap syariah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dengan memahami syariah, kita tidak hanya nih mengetahui aturan agama, tetapi juga dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta kehidupan yang adil, damai, dan penuh kemaslahatan. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya syariah dalam kehidupan sehari-hari.
Mungkin demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan materi. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.